Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azma'in, amma ba'du. Qala wa ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahtas sara wa in tazhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ghadaba minasyaiton wa inna syaitana khuliqa minan nar wa innama tudfa'un nar bil ma wa idza ghadaba ahadukum falyatawadda. Al hadis atau kama qala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah, adik-adik yang saya cintai, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Belakangan penyakit yang berkembang ini sepertinya banyak yang kena flu sama kena batuk. Kalau dulu diperiksakan mungkin sudah kena COVID. Gampang menular ya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah, sehat lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Materi kita pada pagi hari ini huruf E yang keempat ya, yang terakhir. Minggu berikutnya kita berpindah pada huruf F. Ini bahasan kita soal bagaimana mengelola emosi sehingga kita memiliki apa yang disebut dengan kecerdasan emosional. Nah, dalam buku-buku banyak dibahas, ada 3 potensi yang dimiliki oleh manusia. Pertama adalah potensi intelektual kita, dikenal dengan kecerdasan intelektual, disingkat dengan IQ ya. Yang kedua adalah potensi emosional yang disingkat dengan EQ. Dan yang ketiga adalah spiritual, kecerdasan spiritual atau SQ. IQ, EQ, dan SQ. Ya. Adik-adik yang pintar bahasa Inggris mungkin ya sudah biasa melafadzkan ya. Emosional inteligensi atau emosional quotient, sebuah potensi yang dikelola sedemikian rupa sehingga kita yang bisa melakukan pengolahan itu tadi akan memiliki kemampuan untuk menggali dan mengontrol emosi kita. Bisa menggali dan mengontrol emosi kita dan bisa mengendalikan dampak buruk dari emosi itu, dan yang diharapkan adalah dampak baiknya. Gampangannya di perbincangan sehari-hari biasanya
emosi itu diidentikan dengan amarah, ya, marah gitu ya. Wong iku emosi berarti wong iku sedang marah. Padahal sebenarnya itu hanya salah satu bagian saja dari apa yang disebut dengan EQ, emotional quotient atau emotional inteligensi. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, kita sebagai manusia memang ada sifat kadang-kadang yang kurang bagus dalam diri kita ini, yakni ada potensi untuk marah kepada orang lain. Tadi saya katakan marah itu bagian dari sebagian kecil dari emosi, ya. Saya membaca di penjelasannya Imam Al-Ghazali, manusia itu dibagi menjadi 4 bagian. Pertama, orang yang gampang marah, gampang emosi, tapi gampang ridho, gampang merelakan, gampang memberi maaf. Orang seperti ini katanya mirip dengan anak kecil, ya, mirip dengan anak kecil. Anak kecil itu misalnya sedang main, ya, main kelereng atau main apa, kemudian mainannya kita ambil, dia akan segera ngamuk gitu ya, marah dia. Tapi begitu mainannya dikembalikan, ridho, selesai sudah, seolah tidak terjadi sesuatu apapun, ya. Jadi mirip dengan anak kecil. Yang sangat tidak bagus itu kata Imam Ghazali adalah orang yang gampang marah, ya, tapi sulit memberi maaf. Nah, kalau di bahasa Arab kan yang pertama itu sari'ul ghadab, sari'ur ridho. Orang yang gampang marah tapi gampang memberi maaf, merelakan, ya. Yang kedua ini sari'ul ghadab bati'ur ridho. Orang yang gampang marah tapi sulit memberi maaf, suka mendendam. Bahkan ada orang tertentu, ya, di tengah-tengah masyarakat kalau sudah kadung marah, susah untuk memberi maaf, ibaratnya meskipun sudah disembah-sembah itu masih susah untuk memberi maaf. Tidak ada maaf bagimu, nah, mungkin gitu pernyataannya. Saya yakin tipe yang kedua ini orang yang susah mendapatkan teman, ya. Ya apa wong gampang ngamukan terus pendendam, ya. Kadung benci itu ndak mari-mari bencinya, ya. Wes ketemu besok nek pengadilan akhirat ae. Nah, wah, luar biasa nih. Nah, yang ketiga adalah bati'ul ghadab sari'ur ridho. Ini yang paling hebat, yang paling bagus. Jarang marah, ya. Bisa betul-betul mengendalikan emosinya. Bati'ul ghadab sari'ur ridho. Dan kalau sudah kadung luka hatinya, misalnya disakiti hatinya, sari'ur ridho, dia gampang memberi maaf. Di buku diberi catatan, inilah tipe yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu pointernya luar biasa, mengekang, mengelola emosinya, amarahnya. Seorang Nabi sari'ur ridho dan gampang memberi maaf. Sampai diabadikan di dalam Al-Quran itu, ya. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah innahu yuhibbul mutawakkilin. Salah satu catatan dalam ayat ini adalah wal afina 'anin nas, perintah Allah supaya gampang memberi maaf kepada sahabat-sahabatnya, sehingga Rasulullah begitu sangat mudah memberi maaf kepada sahabat-sahabat. Bahkan kepada orang-orang kafir Quraisy pun
Rasulullah itu gampang memberi maaf. Nah, yang keempat hadirin sekalian adalah orang yang batiul ghadab, batiur ridho. Orang yang susah untuk marah ya. Jadi jarang marah. Tapi kalau sudah kadung marah, nah susah untuk memberi maaf. Kira-kira kita ini masuk yang mana ya? Adik-adik apa anak-anak ya kadang-kadang yang gampang marah gitu aja. Tidak ada ya, wah berarti bagus semua nih. Ini bapak dan ibu itu kalau dibandingkan lebih banyak, lebih gampang marahan bapak atau marahan ibu. Kadang ya bapaknya sing gampang marah, kadang ya sebaliknya. Ada yang ibunya cerewet luar biasa, bojone diseneni tak sebagian dari. Nah, ternyata hadirin sekalian, orang yang bisa mengelola emosinya, orang yang bisa mengendalikan amarahnya, itu menjadi kunci sukses lebih hebat daripada dengan semata-mata mengandalkan IQ-nya, kecerdasan intelektualnya. Suksesnya manusia 80% itu ternyata lebih didominasi oleh EQ-nya dibanding dengan IQ-nya. Nah, sehingga kita penting sekali untuk mengendalikan emosi kita, mengendalikan sifat amarah kita. Tadi hadis yang kita baca luar biasa ini menjelaskan kepada kita sekalian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ghadaba minasyaiton." Sesungguhnya emosi amarah itu datangnya dari setan. Wa inna syaiton, sesungguhnya setan, khuliqa minan nar, diciptakan dari api. Wa innama tudfa'un nar bil ma, dan untuk memadamkan api itu ialah hanya dengan air. Maka faida ghadaba ahadukum, apabila kamu sekalian ternyata emosi, ternyata marah, fal yatawaddo, maka ambillah air wudu. Karena marah itu bisa membahayakan ya. Biasanya lesannya tidak bisa dikendalikan, akhirnya ngomongnya bisa melebar kemana-mana gitu ya. Terus perilaku tangan dan kakinya itu bisa juga bahaya ya. Kalau di tangannya ada senjata itu bisa melukai orang lain. Kakinya bisa nyaduk kanan, nyaduk kiri. Nah itu ternyata asalnya adalah dari bibitnya dari setan. Innal ghadaba minasyaiton. Dan setan itu karena dari api itu dipadamkan dengan air, maka kalau kita sedang marah, kita dianjurkan cepat-cepat ke tempat wudhu untuk mengambil wudhu. Di ungkapan hadis yang lain, idza ghadiba ahadukum falyaskut, apabila kamu sedang marah, kendalikan mulutnya, diam, jangan banyak melakukan bicara. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, tadi di awal saya mengutip surat Toha. Ini karena ada sejarah penting. Adik-adik pernah membaca ceritanya Umar bin Khattab ketika mau masuk Islam? Pernah ya? Nah, Umar bin Khattab itu adalah salah satu lelaki yang sangat dikenal hebat sebelum masuk Islam. Badannya gede, kekar, kuat ya. Punya hobi gulat. Nah, olahraganya itu hobinya gulat. Di kota Makkah sana dulu ada namanya Pasar Ukas namanya ya. Zaman segitu ada namanya Pasar Ukas. Nah, di Pasar Ukas itu tempat banyak melakukan perlombaan. Salah satunya adalah lomba gulat. Dan jagoannya, pemenangnya salah satunya adalah Umar bin Khattab. Dengan bisa bayangkan adik-adik ya, pemenang gulat berarti kan tenaganya itu super istimewa.
Dan karena Umar bin Khattab itu masih hidup dalam masa tradisi jahiliyah, ya masih suka minum-minum, ya. Nah, di samping badannya kuat dipengaruhi oleh tradisi jahiliyah, ya, sehingga kalau sudah kadung marah itu luar biasa. Nah, suatu ketika mungkin marahnya itu sudah sangat luar biasa, bencinya kepada Nabi Muhammad SAW, mungkin kalau dibayangkan barangkali ya, mungkin matanya sudah memerah, ya. Mungkin emosinya sudah sampai bun-bunan, ya. Sehingga berangkat, dia mau menuju ke tempat di mana Nabi Muhammad SAW ada, mau membunuh Nabi Muhammad SAW. Nah, di tengah jalan ketemu temannya, namanya Nuaim. Terus ditanya, Umar mau kemana? Kamu kok begitu kelihatan sangat marahnya ya? Iya, saya mau mencari Muhammad, pemecah belah masyarakat, yang membolak-balikkan, yang merusak tatanan masyarakat, akan saya bunuh. Nah, gitu. Dan kalau Umar kadung marah itu tidak ada satupun yang bisa mengendalikan. Saking hebatnya Umar, kuatnya Umar. Nah, oleh Nuaim kemudian diomongi, disentil dengan omongan. Nah, kenapa kamu kok mencari Muhammad? Coba selesaikan dulu saudaramu sendiri. Wong saudaramu ada yang sudah masuk Islam, pengikut Muhammad. Siapa? Adikmu Fatimah, gitu. Sama suaminya. Gitu. Mendengar diberitahu seperti itu, disentil seperti itu. Nah, kontan Umar bin Khattab marahnya enggak jadi kepada mau membunuh Nabi Muhammad dulu, tapi berbelok ke rumah adiknya, kepada Fatimah dan suaminya. Begitu sampai di dekat rumahnya, Umar bin Khattab mendengar kalau adiknya sama sahabat-sahabat Nabi, sebagian sahabat Nabi sedang ngaji. Ngajinya ini surat Toha dibaca, diteres lah ya, dibaca bareng-bareng. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa, dan seterusnya. Langsung rumahnya digebrak sama Umar. Wah, begitu berhamburan ya yang ada di dalam rumah saking takutnya kepada Umar. Suaminya, adiknya Umar, suaminya Fatimah mencari tempat untuk sembunyi. Adiknya tidak bisa berkutik. Quran, yang lembaran Quran yang dibaca disembunyikan di balik bajunya. Akhirnya Umar sambil marah menyatakan, sedang apa kalian? Apa betul bahwa kalian telah mengikuti Muhammad? Nah, ditanya seperti tidak ada yang berani menjawab tidak. Akhirnya dijawab oleh suaminya Fatimah, suaminya adiknya Umar, iya betul, kami masuk Islam mengikuti Nabi Muhammad SAW, mengikuti kebenaran. Seketika tangannya Umar, bayangkan yang kira-kira gede kekar, langsung dilayangkan, ditamparlah suami dari adiknya itu. Tersungkur. Setelah suami adiknya ditampar, kemudian Fatimah ditanya lagi oleh Umar, apa kamu juga ikut masuk Islam? Iya. Tampar lagi, ditonyor bahasa Jawanya, sampai bersimbah darah. Nah, pada saat seperti itu terjatuhlah menurut sebuah riwayat lembaran Quran yang ada di balik bajunya Fatimah tadi, yang disembunyikan di balik bajunya Fatimah itu kemudian jatuh. Umar tanya, apa itu? Itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Kasihkan kepada saya, biar saya baca. Gitu. Ketika mau dibaca oleh Umar bin Khattab, Fatimah bilang, maaf Umar, itu kalamullah, ayat Allah, hanya boleh dibaca bagi orang-orang yang dalam keadaan suci. Sementara engkau masih musyrik, engkau tidak boleh membaca Al-Quran itu.
Kalau kamu mau membaca Al-Quran, maka harus mandi dulu, harus wudhu dulu. Ya, gitu. Tapi ternyata sarannya Fatimah itu kemudian dituruti Umar bin Khattab. Baik, saya mandi dulu, saya wudhu dulu. Mandilah Umar bin Khattab itu, kemudian berwudhu, kemudian mengambil lembaran. Setelah dibaca mulai Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa dan ayat-ayat berikutnya, kagumnya luar biasa. Seketika itu hidayah Allah turun kepada Umar bin Khattab. Wah, kalau ini belum pernah saya ketahui, ini bukan ciptaan Muhammad, tetapi ini sebuah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Umar kan wong Arab ya, jadi ya maca Quran bahasa Arab ya gampang kan ya, hadirin sekalian ya. Nah, setelah baca itu tanya kepada Fatimah, Fatimah, tunjukkan di mana Muhammad, saya mau ke sana. Untuk apa Umar? Saya mau masuk Islam. Wah, seketika itu kemudian Allah memberikan hidayah. Umar yang asalnya pandangannya sangat marah, ingin membunuh kepada Nabi Muhammad SAW, berubah menjadi orang yang kemudian kepingin masuk Islam. Datanglah Umar bin Khattab sambil membawa pedangnya menuju ke rumah Nabi kita Muhammad SAW. Berkumpul di situ ada Nabi, ada Abu Bakar, ada Ali bin Abi Thalib, ada Hamzah, dan sahabat-sahabat yang lain. Di balik temboknya atau mungkin dinding rumahnya Nabi Muhammad, kelihatan dari jauh Hamzah melihat Umar datang. Kemudian mengetok pintu dengan keras sambil menyatakan, wah, bahasanya Umar yang masih sangat terbawa emosi tadi. Siapa? Umar bin Khattab. Gitu. Kemudian Hamzah berada di depan, siap membukakan pintu. Nabi Muhammad memberi penjelasan kepada Hamzah. Hamzah, silakan dibuka biar Umar masuk dan kita lihat niatnya. Kalau niatnya ternyata tidak baik, maka nanti kita bunuh dengan pedangnya sendiri. Nah, setelah masuk hadirin sekalian, ternyata Umar begitu datang melihat Nabi Muhammad SAW, pedangnya diletakkan, Nabi Muhammad langsung dirangkul oleh Umar bin Khattab. Seketika itu kemudian dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuklah Umar bin Khattab. Nah, di sini kita memberi sebuah catatan yang sangat luar biasa hadirin sekalian. Umar yang aslinya pemarah, ya, yang aslinya pemarah, emosinya meluap-meluap dan tidak takut dengan siapapun juga. Begitu masuk Islam, nah emosinya bisa dikendalikan, amarahnya bisa dikontrol. Sehingga keberanian Umar bin Khattab, ketegasan Umar bin Khattab betul-betul dimanfaatkan untuk membela kebenaran. Dan Umar tidak takut dengan lawan-lawan orang-orang yang asalnya temannya kemudian menjadi lawannya karena Umar bin Khattab masuk Islam. Sehingga begitu sangat pentingnya hadirin sekalian, bagaimana kita bisa mengendalikan emosi kita supaya tidak kita luapkan pada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, karena itu dengan hasil emosional inteligensi, emosional quotient, maka kita akan menemukan setidak-tidaknya 5 hal penting ya. Orang yang bisa mengelola emosinya dengan baik, maka dia akan bisa beradaptasi dan akan bisa bersikap dengan sikap yang positif. Akhirnya ngamuan menjadi tidak ngamuan, bisa berbaik-baik dengan sesama saudaranya, dengan keluarganya, dengan orang-orang yang lain. Yang kedua, dengan mengelola emosi, dengan punya kecerdasan emosi, maka seseorang akan bisa bekerja sama dengan cara yang baik dengan orang lain. Ya. Yang ketiga, dia punya sifat empati.
Empati itu perasaan bisa berbagi kepada orang lain meskipun dirinya sebenarnya tidak mengalami hal yang dialami oleh saudara-saudaranya. Misalnya berempati kepada orang-orang yang miskin, ya, dia bukan termasuk orang yang miskin, tapi karena berempati maka dia bisa membantu kepada orang lain, merasakan ingin membantu kesusahan orang lain. Yang keempat, bisa ramah dan hormat kepada orang lain. Kita bayangkan Umar tadi, ya, Umar bin Khattab itu yang asalnya begitu sangat mudah marah dan masih dilingkupi oleh tradisi jahiliyah sambil minum minuman keras, sering mendem, kemudian emosinya gampang tidak terkendali, begitu bisa mengelola kecerdasan emosinya menjadi bisa ramah dan hormat kepada orang lain. Dan yang kelima, akan muncul motivasi, ya, semangat pada dirinya untuk melakukan hal-hal yang terbaik pada dirinya. Hadirin Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan memang Umar kemudian dalam perjalanan setelah masuk Islam itu menjadi tokoh yang sangat luar biasa disegani, dan kecerdasannya itu komplit, ya, bukan hanya emosionalnya saja, intelektualnya juga luar biasa. Hasil ijtihadnya Umar bin Khattab luar biasa banyaknya. Salah satu sahabat Nabi dari 4 khalifah Islam pengganti Rasulullah, 2 sahabat yang terkenal sangat cerdas. Salah satunya adalah Umar bin Khattab, satunya lagi adalah Ali bin Abi Thalib. Sampai di sebuah hadis, hadirin sekalian, diungkapkan riwayat dari Tirmidzi. Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan, andaikan setelah Nabi Muhammad itu masih ada nabi lagi, maka yang akan dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Umar bin Khattab. Saking cerdasnya, hadirin sekalian. Intelektualnya cerdas, emosionalnya sudah dapat dikendalikan, spiritualnya juga sudah bisa ditaklukkan oleh Umar bin Khattab. Jadi 3 kecerdasan ada pada pada Umar bin Khattab, sehingga sampai diumpamakan, andaikan setelah Nabi Muhammad ada nabi lagi, maka yang akan menjadi nabi adalah Umar bin Khattab. Nah, pada saat Umar bin Khattab sudah Islam, sudah takluk dan sepenuhnya masuk ajaran Islam, Umar bin Khattab pernah mengenang masa lalunya. Ketika bersama Rasulullah Muhammad SAW dalam keadaan santai-santai, tiba-tiba Umar bin Khattab ini tersenyum sendiri, tertawa sendiri. Setelah senyum dan tertawa, tiba-tiba menangis. Kok aneh ini, kata kita kan mungkin aneh. Mosok mari guyu-guyu, mari ngono nangis, ya. Akhirnya ditanya oleh Nabi kita Muhammad SAW, kenapa kamu kok tertawa sendiri, kemudian setelah itu menangis? Ya Rasulullah Muhammad SAW, saya mengenang dulu ketika masih zaman tradisi jahiliyah, masih terkungkung oleh tradisi jahiliyah. Kenapa kok tertawa sendiri? Iya, saya dulu ya mungkin saking gobloknya atau saking karena tidak bisa melawan tradisi jahiliyah. Saya dan orang-orang itu suka membuat berhala-berhala. Dan salah satu berhalanya itu terbuat dari gandum, dari makanan, ya, dari makanan. Nah, berhala yang terbuat dari gandum dan makanan itu disembah-sembah, ya, disembah-sembah, dielu-elukan, dimintai pertolongan dan sebagainya. Pada suatu saat musim paceklik, Tuhannya yang terbuat dari makanan itu dimintai makanan, tidak bisa memberi makanan. Akhirnya Umar berpikir, lah Tuhan ini kan terbuat dari gandum, ya dipangan aja gitu. Akhirnya Tuhannya yang dari gandum itu dimakan. Oh, Tuhan ini dimakan.
Akhirnya Umar tersenyum, tertawa sendiri. Bayangkan gobloknya ketika masih terkungkung oleh tradisi jahiliyah. Terus ditanya, "Lah kenapa kok menangis?" Bagaimana tidak menangis? Karena akibat tradisi jahiliyah itu, saya dulu punya anak perempuan. Saya ajak di tengah padang pasir, kemudian saya galilah pasir itu. Anak saya tidak tahu bahwa sebenarnya pasir yang saya gali itu menjadi kuburan pada dirinya. Setiap digali pasirnya kena bajunya Umar, anaknya yang membersihkan pasir yang menempel pada bajunya Umar itu. Nah, di dalam pasir itulah saya lempar anak saya, kemudian saya timbun hidup-hidup sampai dia mati. Andaikan tidak seperti itu, betapa bangganya saya punya anak keturunan cucu dari anak perempuan saya. Maka dia kemudian menangis. Nah, hadirin sekalian, kalau emosi kemarahan itu tidak dikelola dengan baik, hal-hal yang negatif pasti akan terjadi pada diri kita semua. Tapi kalau emosi dan amarah itu sudah bisa dikelola dengan baik, maka akan tersalurkan untuk melakukan hal-hal yang positif bagi kita sekalian. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita sekalian diberi potensi emosi yang bisa kita kendalikan, bisa kita kelola dengan sebaik-baiknya, sehingga punya 3 kecerdasan sekaligus, punya kecerdasan intelektual, punya kecerdasan emosional, dan punya kecerdasan spiritual, mengikuti Nabi kita Muhammad SAW yang dikenal sebagai fatonah, sebagai hamba Allah yang cerdas. Saya kira itu, terima kasih. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.